Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Saleh. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah presentasi untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Dan untuk judul proposal saya sendiri yaitu analisis dan visualisasi data penerimaan beasiswa atau KIP di Indonesia menggunakan Power BI. Poin pertama, latar belakang. Dalam era digital saat ini, analisis dan visualisasi data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. Namun, aktivitas distribusi beasiswa ini sering menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Maka dari itu, dalam penelitian ini, analisis dan visualisasi data akan dilakukan menggunakan Power BI. Tujuan dari proyek ini, yang pertama yaitu menganalisis dataset penerimaan beasiswa KIP kuliah yang diambil dari sumber terpercaya seperti KG atau situs resmi pemerintah. Yang kedua, mengidentifikasi pola distribusi penerimaan beasiswa berdasarkan faktor geografis, ekonomi, dan akademik. Dan yang ketiga, menghasilkan insight berbasis data melalui visualisasi yang interaktif dan inovatif menggunakan Power BI, memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan kebijakan program KIP kuliah. Selanjutnya, ruang lingkup. Penelitian ini akan berfokus kepada aspek berikut. Yang pertama, dataset. Data penerimaan beasiswa KIP kuliah diperoleh dari sumber publik seperti KG atau data.gov.id. Metode analisis eksploratif dilakukan sepenuhnya menggunakan Power BI. Seluruh proses mulai dari pembersihan transformasi hingga visualisasi data dan pembuatan dashboard interaktif dikerjakan oleh fitur-fitur analitik yang tersedia di Power BI. Variabel yang dianalisis faktor geografis provinsi, kota, kabupaten, faktor ekonomi, pekerjaan, dan penghasilan orang tua, faktor akademi IPK, asal sekolah, status beasiswa. Dan yang terakhir, tools dan teknologi. Untuk tools dan teknologi, yang pertama Python, yang kedua ada Power BI untuk visualisasi interaktif, yang ketiga Jupyter Notebook sebagai lingkungan pemrograman interaktif, yang terakhir Google atau sumber lain sebagai penyedia dataset. Konsep analisis dan visualisasi data. Analisis merupakan proses penyelidikan, pembersihan, transformasi, dan pengelola data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambil keputusan. Visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi data. Visualisasi data memungkinkan pengguna untuk memahami dan menginterpretasikan dengan lebih efisien melalui grafik, diagram, atau tabel interaktif. Berikut metode analisis data. Metode analisis data dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yaitu descriptive analistik, predictive analistik, dan yang terakhir predictive analistik. Pemilihan dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan beasiswa KIP kuliah yang ada di Indonesia. Data tersebut diambil dari sumber KG atau serta memiliki 13 variabel. Untuk deskripsi dataset sendiri, yang pertama, dataset berisi informasi penerimaan beasiswa KIP kuliah. Yang kedua, jumlah data mencakup ribuan entry. Dan yang ketiga, variabel dalam dataset meliputi nama lengkap, prodi, jenis kelamin, jarak tempat tinggal, asal sekolah, tahun lulus, SKS, ikut organisasi, UKM, IPK, pekerjaan, penghasilan, tanggungan, dan status beasiswa. Tipe data yang digunakan mencakup data numerik,
nilai akademik, jumlah penerima, data kategorikal, universitas, serta dan data temporal tahun penerimaan. Tool dan teknologi yang digunakan. Tool dan teknologi yang digunakan dalam analisis data KIP beasiswa. Yang pertama, Power BI, alat utama untuk membuat visualisasi data dashboard interaktif. Yang kedua, Python, digunakan untuk tahap pembersihan dan eksplorasi awal data. Dan yang ketiga, Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk validasi data mentah. Selanjutnya di sini implementasi dan hasil. Pada tahap ini kita akan melakukan eksplorasi dataset, visualisasi data, insight yang ditemukan. Pertama-tama kita buka Power BI terlebih dahulu di desktop jika menggunakan Windows. Pertama-tama kita buka Power BI pada desktop. Di sini saya sudah buka flash tersebut. Yang pertama kita klik Get Data. Tunggu beberapa menit. Dan kita pilih, saya menggunakan Excel, pilih Excel, selanjutnya connect. Setelah connect maka kita akan bisa mencari data yang kita mau kita analisis. Tunggu beberapa saat untuk koneksi. Selanjutnya kita centang pada data yang mau kita analisis dan pilih load. Pada tahap ini saya akan menghitung statistik dasar yang berupa mean, median, dan standar deviasi. Sini kita klik modeling, dan juga kita klik new measure. Setelah terbuka jendela seperti ini, kita ketikkan rumus seperti ini. Dan untuk nama file sendiri kita bisa sesuaikan dengan data mana yang ingin kita melihat statistik. Dari itu kita membuat grafik trend. Pertama kita milih line chart, kita klik dan kita pilih data yang mana yang ingin kita. Sini saya coba menggunakan status beasiswa. Kita klik dan tarik, masukkan ke sumbu X. Dan yang berikut tahun lulus, kita klik dan tarik, masukkan ke sumbu Y. Nah, maka akan seperti ini. Inilah tampilan grafik trend. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, analisis data dalam beasiswa kuliah menunjukkan pola peningkatan pada wilayah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, visualisasi dengan Power BI terbukti efektif untuk menampilkan data secara interaktif sehingga mempermudah pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, insight strategis pola-pola yang ditemukan dapat menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaiki sistem penyaluran beasiswa di masa depan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain berupa yang pertama, pengembangan dashboard serta memperluas dengan fitur analisis lanjutan seperti analisis prediktif untuk memperbaiki proyeksi tren di masa mendatang. Kedua, menggabungkan data eksternal misalnya data ekonomi dan demografi guna memperkaya analisis. Yang ketiga, peningkatan kualitas data, melakukan validasi dan standarisasi secara berkala agar hasil analisis lebih akurat.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.